Halo kawan Genius, bertemu lagi dalam Matematika Ceria. Pada kesempatan ini kita akan membahas teorema Pythagoras. Persisnya kita akan membahas pembuktian teorema Pythagoras. Kesempatan ini kita mempunyai seorang bintang tamu. Kita panggilkan dulu Mbak Meta. Oke, selamat datang Mbak Meta. Ya, selamat datang Ibu. Ada berapa pembuktian yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan 2 pembuktian saja, yaitu nanti yang pertama kita menggunakan dengan 3 persegi, dan yang kedua nanti kita menggunakan 2 persegi dan 4 segitiga. Oke, mari kita lihat. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, yaitu yang berbunyi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Dan di sini saya sudah mempunyai segitiga siku-siku. Kita lihat bahwa 5 cm adalah sisi miring, 4 cm sebagai alas segitiga, dan 3 cm adalah tinggi segitiga. 3 cm dan 4 cm adalah sisi siku-sikunya. Kita mempunyai 3 persegi. Yang pertama, persegi yang panjang mempunyai sisi sama dengan sisi miring segitiga, yaitu 5 cm. Dan persegi yang sedang mempunyai sisi 4 cm sama dengan alas dari segitiga. Persegi yang kecil mempunyai sisi 3 cm sama dengan tinggi segitiga siku-siku. Kita sekarang mempunyai 25 persegi satuan yang menutupi persegi yang besar. Jika persegi satuan ini dapat menutupi dengan penuh persegi yang sedang dan persegi yang kecil, maka pembuktian teorema Pythagoras akan terbukti. Sekarang kita akan memindahkan persegi satuan ke dalam persegi yang sedang dan persegi yang kecil. Di sini kita menutupi terlebih dahulu persegi yang sedang. Sudah kita tutupi untuk persegi yang sedang dan persegi yang kecil. Dan persegi yang besar ternyata sudah habis semua untuk persegi satuan perseginya. Dan persegi yang sedang dan yang kecil tertutupi semua. Sehingga pembuktian teorema Pythagoras terbukti. Kawan Genius, baru saja kita membuktikan pembuktian pertama teorema Pythagoras. Bagaimana? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, mari kita lanjutkan pada pembuktian yang kedua. Kita akan melakukannya di dalam ruangan. Mari kita lihat cuplikannya. Sekarang kita akan membuktikan teorema Pythagoras dengan pembuktian yang kedua. Kita akan menggunakan 2 persegi dan 4 segitiga. Di sini ada segitiga yang berwarna ungu, ada 4 buah. Dan kita akan menggunakan persegi yang besar, ini dibatasi oleh
berwarna coklat dan kita akan menggunakan persegi yang kecil yaitu yang berwarna biru. Kita misalkan di sini sisi dari persegi yang kecil adalah C dan sisi dari persegi yang besar A ditambah dengan B. Dan di sini kita lihat alas dari segitiga itu sama dengan A dan tingginya sama dengan B, sedangkan sisi miringnya itu sama dengan C. Sekarang kita akan membuktikan teorema dengan menggunakan segitiga ini. Kita tahu bahwa sisi dari persegi yang besar tadi adalah A ditambah B. Maka luasnya adalah A ditambah B dikali A ditambah B. Sedangkan sisi dari persegi yang kecil tadi adalah C. Maka luasnya adalah C dikali C. Sedangkan luas dari segitiga adalah A dikali B dibagi dengan 2. Karena kita tahu bahwa alasnya A dan tingginya adalah B. Sekarang kita kalikan A ditambah B dikali A ditambah B. Maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan C dikali C adalah C kuadrat. Sedangkan 4 dikali A dikali B dibagi 2 adalah 2AB. Sekarang kedua ruas kita kurangkan dengan 2AB. Maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga rumus Pitagoras dengan pembuktian yang kedua terbukti. Genius, kita sudah membuktikan 2 pembuktian teorema Pitagoras. Pasti sudah jelas kan? Oke, acara kita hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam acara Matematika Ceria. Sebelumnya, terima kasih Mbak Meta atas bantuannya. Sama-sama. Selamat siang teman-teman Genius, selamat siang.